Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Hajar Umdatul Hasanah SAG Madiun selaku dosen pengajar mata kuliah Retorika Dakwah yang saat ini belum bisa membersamai, dan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pula Bapak Arsawi selaku pimpinan Majelis Ta'lim Al-Arif Nurul Qanaah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengisi dan bersama-sama belajar di majelis ta'lim ini. Semoga Bapak Arsawi dan keluarganya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya banggakan dan saya hormati ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Al-Arif Nurul Qanaah yang hari ini sudah berkumpul, masya Allah ya, sangat ramai sekali walaupun hujan, dengan semangat yang tinggi gitu ya, bisa hadir di majelis ta'lim ini. Semoga langkah ibu-ibu dihitung sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak pernah bisa terukur. Nah, hadirnya ibu-ibu di sini itu adalah sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Sebagaimana dalam Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah suatu kaum bermuncul untuk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca kitabullah dan sama-sama saling mengajari satu sama lain, niscaya Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Lancarkan niatnya ibu-ibu. Semoga ibu-ibu yang di sini itu senantiasa Allah lancarkan nama-namanya di akhirat nanti. Dan tak lupa juga salawat beserta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Nah, selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tahu ibu-ibu di sini semuanya memiliki kesibukan, betul? Ya, pagi-pagi harus nyiapin sarapan dulu untuk keluarga, cuci baju dulu, betul Bu. Nah, tapi dengan kesibukan ibu-ibu yang sangat padat itu, ibu-ibu tetap melangkahkan kaki ke majelis ini. Itu artinya Allah itu menunjukkan bahwa ibu-ibu semua di sini itu masih ingin memperbaiki diri, masih ingin terus belajar menuntut ilmu. Benar Bu? Ya, semoga langkah ibu-ibu sekali lagi dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai ibu-ibu rumah tangga di sini, tentunya dengan kesibukan itu kita terkadang ingin memiliki rasa, ya Allah, ingin deh beribadah secara lebih lebih rajin lagi gitu, ingin membaca Al-Quran setiap hari, tapi dengan keadaan dan waktu terkadang sebagai ibu rumah tangga ada saja batasannya, betul ya Bu? Nah dari situ, tetapi di dalam Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Allah itu tidak pernah membebani setiap hambanya melebihi kemampuan dari hamba tersebut. Jadi Allah itu selalu memberikan hambanya kesempatan untuk terus berbuat kebaikan. Nah, pertanyaannya, ketika Allah itu, kita tahu bahwa Allah itu maha penyayang dan maha mengetahui, Allah itu tahu gitu, kita itu memiliki kesibukan, memiliki banyak halangan untuk beribadah, tapi Allah selalu membukakan pintu pahala yang banyak, tentunya melalui amalan-amalan. Nah, amalan-amalannya yang perlu ibu tahu, yang pertama yaitu adalah, ada yang tahu Bu?
zikir. Nah, zikir itu secara bahasa itu berasal dari Zakaroya Zikru Zikron, yang artinya itu adalah mengingat, mengerti gitu. Jadi dengan zikir itu kita sebagai upaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus memuji, untuk terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di setiap kondisi. Nah, zikir apa aja Bu? Nah, yang pertama adalah tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Mungkin itu apa ya, bacaan yang sangat singkat, tapi kalau misalkan tidak diingatkan dari hati, itu tidak akan terucap dari lisan kita. Betul betul. Sangat sulit gitu ya Bu ya. Nah, di dalam hadis Tirmidzi, hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, mari dengan di pagi-pagi yang sejuk ini dan penuh ketenangan ini, sama-sama kita melafalkan bersama-sama gitu ya Bu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir ini bisa mengantarkan kita kepada kelapangan hidup, Ibu. Semoga dengan kita membacakan ini menjadi awal dari kebiasaan kita di waktu yang akan datang. Semoga ibu-ibu bisa sama-sama melafalkan itu setiap hari di tengah-tengah kesibukan ibu sebagai rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga gitu ya Bu. Terus yang kedua yaitu adalah kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Nah, itu satu kalimat itu memiliki banyak pahala yang kalau kita misalkan ucapkan setiap hari, itu pahalanya sangat besar itu, sangat berat di timbangan nanti di akhirat. Nah, selanjutnya itu adalah istighfar. Tentunya ibu-ibu semua sudah kenal ya, tadi sudah disebut juga oleh teman saya dan oleh Bapak Sawi bahwa kalimat astagfirullah ini tidak hanya untuk menghapuskan dosa, tetapi juga untuk melapangkan hati, melapangkan dada kita dari segala hal gitu. Terutama apalagi kita itu sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki salah gitu ya Bu ya. Nah, dengan kita membaca istighfar setiap hari itu akan membantu kita untuk terus mengingat Allah dan mengingat bahwa kita bukan makhluk yang sempurna, karena kita ini tentunya memiliki salah dan dosa gitu. Nah, selanjutnya apa ibu? Yang kedua yaitu adalah senyum. Nah, bayangin ketika ibu-ibu datang dari rumah ke sini melihat ada tetangga yang sedang mengepel rumah di depan rumah, lalu ibu-ibu tersenyum gitu, tersenyum dan menyapa. Itu sudah dapat mencairkan suasana gitu. Kita tidak pernah tahu gitu apa yang sedang dirasakan tetangga kita, tapi dengan kita tersenyum, dengan kita menyapa, itu bisa mempererat tali persaudaraan gitu. Sebagaimana Rasulullah juga termasuk tak suri tauladan kita yang gemar tersenyum dan tentunya ramah terhadap siapapun gitu. Selanjutnya yaitu adalah sedekah. Sedekah meskipun sedikit itu lebih diutamakan. Allah itu tidak pernah ibu-ibu melihat seberapa banyak yang kita berikan kepada seseorang, tapi yang dinilai adalah keikhlasan dan ketulusan dari hati kita. Ketulusan dari hati kita. Allah itu lebih menyukai sedekah yang sedikit tapi rutin daripada kita perlu. Kadang kan kita sebagai manusia suka ngerasa, nanti dulu deh, tunggu saya punya yang lebih gitu ya, tunggu saya punya
apa namanya harta yang lebih, tetapi yang Allah nantikan itu adalah niat baik kita meskipun sedikit. Misalkan lewat masjid ibu-ibu melihat ada kotak amal dari warung, ada sisa belanjaan 2.000, diniatkan dalam hati, ya Allah saya itu bersedekah, mampirlah ke masjid tersebut untuk bersedekah. Itu pahalanya lebih besar ibu-ibu, tetapi rutin dilakukan gitu. Nah, itu dia amalan-amalan yang nantinya akan menjadi tabungan pahala kita di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Begitupun membaca Al-Quran tidak perlu Allah tidak pernah memaksa kita untuk membaca Al-Quran itu 1 juz sehari gitu. Tetapi dalam sehari di salah-salah kesibukan ibu-ibu semua, membaca Al-Quran 1 ayat pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu waktu luang, karena terkadang waktu luang itu tidak datang gitu. Tetapi kita yang harus menjemput, kita yang harus meluangkan waktu tersebut untuk membaca Al-Quran gitu. Semoga setelah ini ibu-ibu semua di sini dan begitupun juga saya sebagai pengingat juga akan lebih sering lagi untuk membaca Al-Quran dan mengawali hari dengan membaca Al-Quran gitu ya Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Pak. Sementara oleh putri kami yang dari yang kedua, kita harus memperbanyak apa itu? Zikir. Zikir itu mengingatkan kita. Artinya kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pikir mengampang dulu, baru nyuruh kali tak itu. Subhanallah, walhamdulillah, nyuruh kali itu kepada mereka. Bari ngakal baca takbir, bari apa bari ngomong baca selawat, pikir pada orang. Zikir itu apa yang dibaca kalam apa? Kalam thayyibah itu arahnya di selawat, istighfar, baca Quran di. Jangan cuma aja nggak umar, lombang ngakal 10 jangan dulu. Jangan sudah laki lah tahu ini. Ya, kalau kami 10 jadi tangan orang enak dulu. Lainnya balik dia, kalau balik itu dulu 10. Kemudian laki lah tahu ini. Kalau mati orang merana ke laki kita macam tu baik. Balik ngakal 10 orang pak. Ya. Beberapa budak gitu tadi, hari ini orang kambing itu berbahaya. Memang kita sudah teman-teman yang menggunakan Arab tahu. Mau apa itu pun Arab itu habis. Terus kalau arahan dikir, membantu tuh, kayu tuh harus betul dikir. Soalnya apa dikir pak? Baca Quran dikir. Apa bahas sing kalam Allah termasuk baca Al-Quran itu adalah dikir. Dikir untuk kita mendekatkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasbih, sholawat, takbir, istighfar itu selalu kalau istighfar itu mengingatkan kita akhir dosa supaya dosa kita kok semua orang merasa dihampura menggembira naik orang dosa yang murah patu kalau orang harus kira akhir jadi Imam Ghazali menerangkan begini kok dalam fatwa Imam Ghazali Agus Rasul menjelaskan dosa itu ibarat kita dua kaca loh. Ibu main kaca apa ya? Ibu main kaca apa? Ibu dua rumah kaca lamun orang dikosok di Ubaldina ringan bu dikosokin ada setahun sepisah misalnya ini sebutnya yang bulan lagi apa kan makalah malu lalu kita kalau dosa orang yang ampura yang Allah itu kalau harus atas dan kalau mereka yang ampura dijelaskan surat Al-Baqarah khatamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Anggapnya lalu musik orang pikir orang kata apa-apa kalau ditutup artinya karena Allah bukan hanya artinya mungkinnya betul.